接下来，只要他们将尸检凝练的。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Yang Kai tertawa, dia berjalan ke monster tingkat ke-6, menepuk punggungnya dan melotot ke Chixue. Apa yang telah kulakukan? Tidak bisakah kamu melihatnya? Zimo terkejut melihat Yang Kai. Semakin akrab dengannya, semakin misterius dia. Kekuatan dan keanehan orang ini telah melampaui imajinasi Zimo. Sampai saat ini, Zimo baru mengerti, mengapa beberapa hari yang lalu dalam perang dengan monster, dia dapat menyelesaikan krisis antara dirinya dan Lengshan. Namun sekarang, Zimo akhirnya mengerti, orang ini bahkan dapat mengendalikan monster. Mudah mengendalikan monster tingkat 6, metode penangkal surga semacam ini, siapa yang dapat mengalahkannya? Bahkan kakak seperguruannya, Chixue, telah mengorbankan ratusan serangga pengendali jiwa di awal, mempertaruhkan bahaya besar untuk membiarkan mereka melahap dan menyatu satu sama lain untuk menjadi serangga pengendali jiwa tingkat yang lebih tinggi. Kemudian dia menyerahkan puluhan monster kuat untuk menaklukkan monster tingkat 6 di depannya. Dibandingkan satu sama lain, metode Yang Kai benar-benar tidak dapat diprediksi. Bagaimana kau melakukannya? Chixue akhirnya tidak bisa tenang, ia mencoba berkomunikasi dengan serangga pengendali jiwa, tetapi ia tidak bisa membiarkan monster tingkat 6 itu menuruti perintahnya. Tidak ada yang mustahil. Kau hanya bisa mengatakan bahwa cacingmu terlalu buruk. Yang Kai mencibir. Chixue tampak tiba-tiba bersemangat, seolah bertemu dengan sesuatu yang baru dan menarik, matanya menyala-nyala menatap Yang Kai. Bunuh. Yang Kai meludahkan sepatah kata. Monster tingkat 6 itu melesat ke arah Chixue seperti angin. Selama serangan itu, bila angin terus menyembur keluar, tubuh Chixue itu berkelebat dan metode tubuhnya sangat hebat. Tidak ada konflik langsung dengan binatang iblis itu. Sebaliknya, ia melompat ke udara dan membiaskannya lagi. Meskipun Chixue itu kuat, mustahil untuk bersaing dengan monster tingkat 6 itu. Sasarannya hanyalah Yang Kai. Selama membunuh Yang Kai, monster tingkat 6 itu akan tetap jatuh ke dalam kendalinya. Dari atas ke bawah, Chixue itu bergerak terbuka dan tertutup, dan 7 tingkat kekuatan alam Zenyuan terbuka sepenuhnya, yang mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa. Kamu sangat menarik. Chixue itu menyeringai muram. Kamu juga hebat. Yang Kai juga tertawa. Chixue menggunakan guntur untuk membunuh Yang Kai, untuk mengendalikan monster tingkat ke-6. Dalam menghadapi serangan musuh seperti itu, Yang Kai secara alami tidak berani menyembunyikan dirinya. Tinju dan telapak tangan saling bersilangan, dan suara tumpul meledak di udara dan energi langit dan bumi menjadi tidak teratur dalam sekejap. Kali ini, Chixue berada di atas angin. Namun, masih ada tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya, dan dia terkejut melihat Yang Kai. Sebelum dia bisa melihat keadaan Yang Kai, serangkaian bila angin menyerangnya. Chixue memarahi tanpa henti, menghindar dengan tergesa-gesa. Ini adalah serangan monster tingkat ke-6. Dia tidak bisa menangkisnya beberapa kali. Kamu, seru Zimo, tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, dia tidak akan memaksanya untuk membantu. Dia memulai gerakan kakinya lagi dan langsung bergegas menuju Chixue. Warna Chixue tidak berani lagi tinggal, berlari dengan tergesa-gesa. Dia mengira Yang Kai lemah. Jika dia mengambil nyawa Yang Kai dengan satu gerakan, dia bisa menyelamatkan situasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa pria ini begitu kuat sehingga dia bertarung dengan dirinya sendiri di level 8 level di lingkungan pemisahan, dan dia hanya terluka ringan. Tidak ada cara untuk mengambil nyawa Yang Kai dalam waktu singkat. Monster level 6 jatuh ke tangan musuh lagi. Adik seperguruan tidak akan membantu. Bagaimana Chixue bisa bertahan dan mati? Melihat Chixue menyala 100 kaki jauhnya, Yang Kai secara alami menolak untuk menyerah. Dia langsung berbalik dan menunggangi monster level 6 dan dengan cepat mengejarnya. Di hutan, 3 sosok terbang satu demi satu. Chixue mengalir di depan, dan kecepatannya sangat cepat. Yang Kai menunggangi monster level 6 dan mengikutinya. Beberapa mil jauhnya, itu adalah Zimo. Dia memimpin selusin monsternya. Dia tampak berjuang, ingin mengimbangi mereka dan ingin melarikan diri. Dia tidak dapat mengambil keputusan, dan kecepatannya tidak cepat atau lambat. Selama serangan, monster tingkat 6 menunjukkan kekuatan besar, dan serangkaian bila angin terbang keluar dan menyerang 100 zang jauhnya.
Pohon-pohon tebal jatuh seperti gandum. Kekuatan monster tingkat 6 dapat dilihat. Meskipun Chixue sedang melarikan diri, dia tidak malu. Dia khawatir jika dia berlari seperti ini, dia akan kehabisan Zenyuan cepat atau lambat. Sebaliknya, Yang Kai adalah prajurit dinasti Han. Dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Meskipun segel binatang budak itu aneh dan kuat, dia hanya menggunakannya pada level 4 dan level 5, dan tidak pernah berurusan dengan monster level 6. Yang Kai sekarang berada di level 8 level di wilayah cengkeraman, yang hampir merupakan puncak level keempat. Level ini membuatnya mudah untuk mengendalikan monster level keempat dan binatang level kelima. Namun, binatang level keenam tidak begitu pintar. Alam bawah sadar binatang iblis ini sedang memukul segel binatang budak yang telah dia pecahkan ke dalam tubuhnya. Meskipun masih mematuhi kendali dan perintahnya sendiri, Yang Kai memperkirakan bahwa paling lama akan memakan waktu 1 jam untuk menghancurkan segel binatang budak, dan kemudian monster tingkat ke-6 akan jatuh ke dalam kendali Chixue lagi. Situasinya tidak bagus. Kita harus menyelesaikan pertempuran dalam waktu 1 jam, atau akan ada perubahan. Yang Kai tidak tahu apakah akan berhasil untuk melemparkan segel budak 2 kali ke monster tingkat 6. Binatang iblis ini juga pintar sekarang. Setelah memahami niat Yang Kai, kecepatannya telah meningkat banyak, mempersempit jarak dengan Chixue. Chixue dalam serbuan yang berderap menoleh ke belakang dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak makian. Jarak asli 100 zang telah dipersempit sekitar 50 zang, dan itu akan disusul oleh sebatang dupa lainnya. Apakah kamu akan ke sana? Mata Chixue tiba-tiba melintas sebuah ide. Aku tidak tahu apa yang misterius tentang tempat itu. Itu adalah hutan yang terbungkus awan. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Itu ditemukan oleh Chixue beberapa hari yang lalu. Chixue awalnya ingin masuk dan menjelajah, tetapi pada saat itu, monster tingkat ke-6 sangat takut dengan lokasi tersebut. Selain itu, Chixue juga sedikit gelisah, jadi dia menyerah pada rencana untuk menjelajah. Tetapi sekarang para pengejar semakin dekat dan dekat, tidak ada kesempatan untuk menyingkirkannya. Chixue harus bergegas keluar dengan ide mengambil risiko. Dengan kekuatan monster tingkat ke-6 dan prajurit Han besar, dia tidak dapat melawan. Monster di tempat itu takut dan tidak akan berani masuk. Jika prajurit Han besar masuk jauh sendirian, Chixue akan memiliki kesempatan untuk menang. Setelah mengamati medan sejenak, dia tiba-tiba berbalik dan berlari menuju tempat misterius itu. Dalam waktu singkat, Chixue itu dibanjiri oleh bila angin, dan pakaiannya terpotong menjadi lubang besar. Untungnya, tubuhnya sangat kuat sehingga dia menghentikan kerusakan bila itu. Hanya sedikit darah yang mengalir keluar, tetapi tidak otot dan tulangnya. Dengan jahat melihat kembali ke Yang Kai, mulut Chixue dengan senyum dingin dan provokatif, tiba-tiba berbalik lagi. Yang Kai sedang mengejar. Yang mengejutkannya, monster 6 tahap di selangkangannya keluar dari awan dan tiba-tiba berhenti. Yang Kai tidak memperhatikan sejenak, tetapi jatuh ke dalamnya di bawah pengaruh inersia. Di tengah udara dengan tergesa-gesa berbalik, jatuh ke tanah, belum sempat mengamati medan di sekitarnya, sisi telinga akan terdengar dan jeritannya yang melengking. Itu Chixue. Dia tampaknya telah menderita rasa sakit yang tak tertahankan, dan jeritan itu mengerikan. Wajah Yang Kai sedikit berubah. Pada saat berikutnya, rasa sakit yang tajam muncul di benaknya. Rasa sakit itu tampak familiar baginya. Itu sama seperti ketika iblis ingin mengambil tubuhnya dan menghancurkan kesadarannya. Tanpa sadar, Yang Kai mendengus dengan menyedihkan. Urat-urat biru di dahinya terlihat, dan dia berkeringat dan menggigil di sekujur tubuhnya. Teriakan yang lebih menyedihkan dan lebih tragis keluar, dibandingkan dengan panggilan Chixue yang bahkan lebih menyedihkan. Itu lolongan iblis. Iblis-iblis menjerit tanpa henti, naik turun, penuh kepanikan dan ketakutan. Yang Kai menahan rasa sakit di kepalanya dan berteriak, "Ada apa denganmu? Tuan kecil." Suara iblis bergetar. "Apa-apaan ini? Mengapa jiwaku diserang?" Mendengarnya berkata demikian, Yang Kai tiba-tiba terbangun. Tidak heran rasa sakit di kepalanya begitu familiar. Hari-hari ini, Yang Kai telah menggunakan metode ini untuk menyiksa dan menghalangi Zimo dan Leng San, tetapi dia tidak ingin menanggung rasa sakit ini hari ini. Chixue menuntun dirinya untuk bergegas ke hutan yang diselimuti kabut putih, tetapi dia menangis kesakitan selama puluhan zang saat ini. Tampaknya dia tidak tahu misteri tempat ini, dan dia tidak tega untuk bergegas masuk secara tidak sengaja. Sekarang, keduanya menderita penderitaan jiwa, dan mereka tidak dapat bertarung lagi. "Tuan muda, keluarlah dari sini."
Kabut putih ini aneh. Aku tidak tahan jika tidak melukai tubuh, tetapi hanya jiwa. Iblis itu mendesak. Meskipun dia adalah iblis berusia 10.000 tahun, dia hanyalah tubuh roh dan jiwa. Dia tidak memiliki tubuh daging sama sekali. Dia merasa nyaman bersembunyi di kerucut jiwa yang rusak. Namun, begitu dia jatuh ke tempat ini, dia langsung bertemu musuh bebuyutannya. Penderitaan dan rasa sakitnya jauh lebih besar daripada Yang Kai dan Chixue. Dalam waktu singkat ini, iblis itu dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah melemah. Penemuan ini membuatnya kehilangan akal. Baiklah, tahan saja. Yang Kai mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat Chixue. Melihat bahwa dia juga bergegas dalam kabut putih, dia mencoba mencari jalan keluar, tetapi dia tidak pernah mengerti maksudnya. Mengepalkan giginya dan menahan rasa sakit, Yang Kai bergegas ke arah mundur dengan cepat. Setelah ratusan kaki mundur berturut-turut, sekelilingnya masih tertutup kabut putih. Hati Yang Kai tiba-tiba tergerak, dan segera menyadari hal yang buruk. Iblis-iblis aneh di sini. Aku tidak bisa keluar dari sini. Wajah Yang Kai berubah drastis. Iblis itu menjerit, dan ia tidak bisa menahan rasa putus asa. Budak tua, apakah kau akan mati di sini hari ini? Ia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam warisan Dongtian. Sampai sistem warisan Dongtian yang terlarang itu dipatahkan, ia mampu keluar dari kesulitannya. Meskipun ia diambil alih oleh Yang Kai, akhirnya dia keluar. Sekarang dia menghadapi krisis hidup dan mati, dan iblis itu tentu saja marah. Yang Kai mengerutkan kening, sulit menahan rasa sakit yang tajam di benaknya, sambil mengamati medan, sambil memikirkan jalan keluar dari masalah. Pasti ada semacam larangan, itulah sebabnya mengapa ini sangat aneh. Iblis tidak baik sekarang, dan Yang Kai sendiri tidak dapat menemukan sumber larangan tersebut. Bagaimana kita bisa melanggarnya? Tiba-tiba, ada bintang di depan Yang Kai, dan langkahnya terhuyung-huyung. Sudah berakhir. Ini berbahaya. Itu pertanda bahwa roh telah rusak. Jika kamu datang beberapa kali lagi, kamu takut semua roh akan hancur. Yang Kai tampak muram dan berusaha menahan segala macam ketidaknyamanan, dan pikirannya berubah dengan cepat. Tiba-tiba, Yang Kai berkata, "Iblis, cobalah tubuh emasku." Tubuh emas apa? Iblis itu awalnya tidak memahaminya, dan kemudian dia tiba-tiba menyadarinya dan dengan cepat bersembunyi di Aogu Jin milik Yang Kai. Dalam sekejap, tawa iblis itu terdengar. "Hahaha tuan muda, Anda benar-benar ahli dalam hal emas. Anda dapat menahan serangan kabut putih. Budak tua aman sekarang. Kamu aman, saya dalam bahaya." Yang berkata dengan senyum pahit. Meskipun Yang Kai tidak tahu apa yang terkenal di dalam kabut putih, karena ia dapat menyerang roh, itu pasti manifestasi energi. Jadi ia tiba-tiba ingin membiarkan iblis itu mencoba, dan itu terbukti efektif. "Tuan muda, Anda harus bertahan." Iblis dengan gugup menyemangati Yang Kai. Meskipun ia tidak khawatir tentang masa depannya, jika Yang Kai mati, ia tidak dapat melarikan diri dari nasib buruk. Apakah ada cara untuk membiarkan rohku lolos ke dalam tubuh emas? Urat biru di dahi Yang Kai terlihat, pakaiannya basah oleh keringat, tinjunya terkepal, dan tubuhnya menggigil. Yang Kai menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit di benaknya. Vitalitasnya tak terkendali. Rasa sakit itu berlangsung lama, dan vertigo itu datang lagi. Yang Kai terhuyung-huyung dan langsung jatuh ke tanah. Jiwanya terluka untuk kedua kalinya. Pada tingkat ini, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi para dewa dan roh untuk menghilang. Kita harus menemukan cara untuk meredakan krisis saat ini. Meskipun situasinya tidak baik, Yang Kai menjadi semakin tenang dalam kesulitan itu. Manfaatkan waktu vertigo yang singkat ini, rasa sakitnya belum menyerang, kumpulkan semua kemauan dan semangat, pikirkan jalan keluar dari masalah. Ketika Yang Kai sedang berkonsentrasi, tiba-tiba dia merasakan perasaan dingin di benaknya. Itu bukan ilusi, tetapi perasaan nyata. Dengan menyebarnya makna dingin ini, kesadarannya langsung pulih. Seluruh orang itu sedikit hangat, dan rasa sakit di benaknya juga menghilang. Tampaknya wajahnya yang pucat menjadi kemerahan. Yang Kai mengangkat alisnya dan mulai merasakan perubahannya. "Tuan kecil," bisik iblis itu. Yang Kai tidak menjawab, masih tenggelam dalam perasaan itu. Sesaat kemudian, disertai dengan dengungan pendek yang tumpul, rasa sakit yang hebat seperti itu kembali menyerang. Ini adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, rasa dingin di benak juga menyebar, tidak hanya vertigo akan hilang, rasa sakit itu juga tidak ada. Kali ini,
Yang Kai merasakannya dengan lebih hati-hati, dan akhirnya membiarkannya memahami satu titik kunci. Rasa sakit itu adalah kabut putih yang menyerang roh, dan vertigo disebabkan oleh kerusakan pada roh. Namun, setelah kunjungan berulang kali ini, Yang Kai tidak merasa bahwa jiwanya terluka. Sebaliknya, ia masih memiliki beberapa pertumbuhan, karena persepsinya tampaknya sedikit berkembang, yang merupakan tanda paling signifikan dari kekuatan jiwa. Meskipun pertumbuhannya tidak banyak, itu benar-benar tumbuh. Yang Kai sangat gembira. Iblis, aku khawatir kali ini adalah berkah tersembunyi. Yang Kai tertawa terbahak-bahak. Sebelum tawanya mereda, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Tangannya menutupi kepalanya dan seluruh tubuhnya kejang-kejang. Setelah waktu yang lama, ketika Yang Kai kembali normal, iblis itu bertanya, apa yang terjadi? Wen Shenlian bekerja, itu memperbaiki jiwaku yang rusak. Yang berkata dengan senyum masam. Iblis itu tertegun dan tiba-tiba menyadari. Iblis tua itu juga panik sekarang. Ia tidak mengharapkan ini. Sekarang ia diingatkan oleh Yang Kai bahwa ia akhirnya mengerti. Ketika dia berada di pulau tersembunyi, Yang Kai mengumpulkan teratai penghangat warna-warni, yang merupakan produk paling suci untuk menghangatkan roh. Namun, Yang Kai belum sampai pada kondisi pikiran yang mengembara, meskipun ada 5 warna Wen Shenlian dalam pikirannya, tetapi juga tidak ada jejak. Kali ini, Yang Kai jatuh ke tempat yang berbahaya ini, dan rohnya terluka. Wen Shenlian secara alami memainkan peran. Kabut putih dan teratai penghangat warna-warni, kerugian dan suplemen, dalam proses kerusakan dan kompensasi, roh Yang Kai juga perlahan tumbuh. Namun, proses ini cukup menyakitkan, yang berada di luar daya tahan orang biasa. Tuan muda diberkati, dan budak tua itu akan tahu bahwa Anda akan baik-baik saja. Yang Kai tersenyum, tidak lagi khawatir, tetapi duduk bersila, membiarkan kabut putih membungkus, saya masih. Meskipun tempat ini berbahaya, ini juga merupakan tempat yang baik untuk memurnikan roh, kali ini, Tuhan tahu kapan akan menemukan tanah harta karun seperti itu. Jadi Yang Kai memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu. Meskipun setiap kali Wen Shenlian memperbaiki roh, itu tidak memberinya banyak kemajuan. Namun, selama waktunya cukup lama, ia mungkin dapat mengolah lautan kesadaran ilahi. Rasa sakit berulang kali, seperti gelombang serangan yang ganas, dengan kemauan yang kuat, Yang Kai setiap saat bertahan, pada saat yang sama, Wen Shenlian juga memperbaiki roh. Prosesnya sangat lambat, tetapi Yang Kai juga puas. Setengah hari kemudian, jeritan melengking tiba-tiba terdengar di telinga Yang Kai. Yang Kai membuka matanya dan melihat ke arah sumber suara. Dia melihat Cixue seperti lalat tanpa kepala di kabut putih. Dia berantakan dan tampak ganas. Saat dia memukul, dia dengan sembarangan menggunakan Zenyuan, dan semua jenis seni bela diri yang ganas bertarung di sekelilingnya. Orang ini jelas tidak seberuntung Yang Kai. Dengan Wen Shenlian di sampingnya, dia tidak perlu khawatir tentang roh yang terluka. Saat ini, dia mengigau, bahkan jika bisa meninggalkan kabut putih ini, pasti sudah gila. Yang Kai bangkit perlahan dan menatapnya dengan dingin. Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyapanya. Cixue membuat Yang Kai bergegas ke kabut putih. Niat awalnya adalah untuk mengambil risiko. Namun, hari itu gagal. Sebaliknya, dia menggali kuburnya sendiri. Jika dia tahu bahwa kabut putih itu sangat berbahaya, dia tidak akan terburu-buru masuk dengan bodoh. Yang Kai datang kepadanya dan meninjunya. Cixue tidak menghindar, tetapi secara naluriah menyambutnya dengan satu tangan. Dengan beberapa suara tumpul, Cixue terbang keluar. Tidak ada bahaya dalam pertempuran itu. Cixue itu tidak punya pikiran, dan ada ranah 7 tingkat keadaan Zenyuan. Dia tidak bisa memainkan kekuatannya yang semestinya. Dia dibunuh oleh Yang Kai. Setelah mengumpulkan manik-manik darahnya, Yang Kai duduk dan terus mengolah jiwanya.